Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Apakah baik-baik saja? Semoga sehat selalu dan diberikan kelancaran segala urusan. Semua ini cuma jaga-jaga agar tidak ada orang dari jauh sana yang bisa merusak tatanan Sang Widi Tiga Kayangan. Cerita Mbah Buyut panjang, tapi kami kurang memahaminya. Siapa saudara jauh itu? Apa yang diperbuat sampai mereka rela jauh masuk ke hutan? Mbah, saya boleh tanya sama kamu, tapi tolong jangan marah ya. Dijawabnya dengan senyuman. Tanya saja yang perlu ditanyakan. Saya jawab kalau bisa saya jawab, kata Mbah Buyut penuh wibawa. Tadi kamu berbicara saudara jauh. Siapa itu? Tiga Kayangan itu apa? Lah, apa sekarang tidak ingin tahu nasibnya Majapahit, Mbah? Tanyaku sedikit menekan, tapi tetap sopan. Aku jawab ya. Saudara jauh itu sejatinya tidak merusak tatanan peraturan negara. Sekarang sudah malam, waktunya kalian tidur untuk menyiapkan tenaga, karena besok sudah pulang. Pinta Mbah Buyut malam itu mengakhiri obrolannya. Hari sudah pagi, kami pun segera bersiap-siap, karena kita mau pulang. Mas, mari kalau mau mandi. Saya juga mau ambil air di mata air sana, ucap si Mayang. Secepat itulah aku mengiyakan ajakan Mayang. Di sepanjangan jalan, kami juga berpapasan dengan beberapa warga. Senyum ramah mereka saling kami berikan bila berpapasan. Namun aneh, kenapa setiap pemuda di sana memandangiku kurang suka? Apakah karena aku dari luar? Atau apakah aku terlalu tampan untuk dekat dengan cucu-cucu Mbah Buyut? Pasti mereka cemburu akan kedekatanku dengan kembang desa ini. Jalur yang bersih aku lewati. Jalur yang tadi sore aku susuri menuju ujung desa yang bersabukan Kali Asri. Dalam tata cara mandi atau bersuci di sungai itu ternyata sudah diatur dengan baiknya. Mendapatkan atau mengambil air minum atau masak dari sumber air atas. Mandi para lelaki di tengah atas, sedangkan mandi wanita di tengah bawah. Buang air besar di bilik akhir yang nantinya menganak sungai sampai ke bawah entah kemana. Tidak bisa kugambarkan keindahan dan keseruan di kampung ini, melebihi keindahan aslinya. Aku hampir malu, bagaimana tidak? Kami lelaki mandi di tepat di atas, wanita yang berjarak kurang jauh, 20 meteran. Dan bukan cuma Mayang dan Sinta saja yang cantik di sana. Ada puluhan gadis cantik mandi dan aku bisa lihat dari atas mereka. Apakah seperti ini kisah bidadari Kayangan? Walaupun masih sama Rai, waktu pagi di mana bayangan belum ada tapi dapat dilihat. Aku benar-benar menikmati pemandangan di bawahku. Puluhan gadis mandi. Kalaupun diberi kesempatan, sangat bahagianya bila aku diberi semuanya atau salah satu dari gadis-gadis itu. Ternyata berat ya, batinku mengumpat. Tapi karena takut malu, aku diam saja dan sok kuat memanggul bejana air tersebut. Gimana mas, agak berat ya? Saya saja yang bawa. Pinta Mayang seakan mengerti kelemahan akan otot-otot di tubuhku. Wah, gak usah. Aku ini lelaki, harus kuat manggul. Jangankan bejana, manggul kamu aja aku kuat. Rayuku mencuri senyum darinya. Sesampai di gubuk, aku lihat kedua temanku sudah menghisap rokok dan menyesap wedang, entah apa wedang itu namanya, seperti wedang rempah-rempah dan berwarna merah bening. Kalian gak mandi ya?
Apa tidak mau merasakan air nirwana? Candaku kepada dua sahabat karibku. Enggak ah, dinginnya kayak es batu dicampur soda seperti ini. Tidak jadi seger, malah sakit badanku, jawab Hendro sembari menyesap wedang rempahnya. Mari nak, diminum wedang buatan Mbah, biar hangat dan kuat meneruskan perjalanan kalian nanti, pinta Mbah Wuyut. Itu sebenarnya apa? Kok dari tadi saya lihat bakar-bakar terus? Apa tidak panas? Semakin lama kayak bakaran menyan, sambung Mbah Wuyut. Loh, Mbah tidak tahu, tidak pernah merokok. Ini namanya rokok, racikannya dari tembakau, terang Suno. Walah, itu kayak makanan orang kulit putih atau bule. Mbah sama warga di sini tidak pernah merasakan itu. Apa tadi? Ucap Mbah seraya bertanya. Rokok Mbah, jawab kami bersamaan. Sudah saya jelaskan ya nak, nanti harus kuat melawan godaan setan atau jin atau hewan buas. Berdoa kepada Sang Hyang Widi, jaga ucapan dan tingkah laku serta jaga rombongan kalian. Nasihat Mbah Buyut pada kami. Jangan memberi tahu jalan untuk orang luar, biar aku dan wargaku bisa hidup tentram tanpa ada urusan dengan warga bawah sana, tambah Mbah Buyut pada kami. Seketika kami semua memandangi jaket Hendro dengan bendera merah putih di lengan kanannya. Aku tidak menyangka bahwa dulu semasa Mbah masih kecil sudah ada pemimpin negara merah putih yang datang bertamu ke sini. Siapakah beliau? Yang dimaksud Mbah Wuyut sebagai raja atau pemimpin negara merah putih. Hanya tanyaku yang tidak kunjung kudapatkan jawabannya sampai sekarang. Makanya nak, jangan sampai negaramu itu hancur gara-gara masalah sepele, masalah rebut asumsi kebenaran, masalah keyakinan, agama, atau berbeda lebih bagus nak. Tapi harus rukun dan saling toleransi, sambil tersenyum beliau menerangkan pada kami bertiga. Pagi setengah siang mulai terlihat di langit dan cerah. Sudah, ayo saya ajari tentang cara berkelana di hutan, supaya kamu semua tidak tersesat, ajak Mbah sambil tersenyum bijaksana. Matahari sudah tepat di atas kepala kami, maka tibalah perpisahan kami dengan warga perkampungan Semeru yang ramah dan jelita. Aku mulai memperhatikan semua ucapan Mbah, guna memberikan pengetahuannya tentang alam. Suno pun mengamati apapun yang diwejangkan pada kami. Bahkan si Hendro pun diam, tanpa banyak bertanya. Semua itu cuma bisa dilihat dengan cermat, hati-hati nak. Jangan tergesa-gesa jika menetapkan langkahmu, pungkas Mbah Wuyut pada kami bertiga. Beliau menitipkan lontar yang digambar dengan getah damar yang dibakar. Ini nanti kalian saya kasih barang satu-satu yang kegunaannya nanti saja Mbah jelaskan semua sampai jelas atau paham, ucap Mbah Buyut kepada kami. Iya Mbah, ucap kami bersama. Siang itu merupakan siang yang penuh makna di hidup kami. Kami diberikan ilmu tentang tanaman apa saja di hutan Semeru yang berbahaya bila kami terkena atau tak sengaja menyentuhnya. Bukan hanya luka saja, bahkan dapat meregang nyawa hanya dengan menyentuhnya. Sungguh, suatu hutan dengan berjuta misteri, dari jin, demit, hewan buas, bahkan tanamannya dapat mengambil jiwaku dari raga ini hanya dengan sekali gores saja. Tak lupa juga Mbah Buyut menunjukkan penawar dari segala apa yang nantinya menghambat atau mengganggu perjalanan pulang kami, yaitu semuanya sangat mudah sebenarnya. Ramuan yang dititipkan pada kami hanyalah garam. Hah, garam. Sempat kami ingin mempertanyakan kepada Mbah, dari mana beliau dan warganya mendapatkan garam di hutan belantara ini. Yang ku tahu, garam dari laut, dan ini di dalam hutan. Tapi lagi-lagi tak elok dan tak sopan bila aku menanyakan pemberian tulus dari seorang yang menyelamatkan hidup kami. Nak Mayang,
Garam itu berikan pada kakak-kakakmu ini. Ikat dengan daun warna biru, biar gampang bawanya. Jangan lupa suwek atau ubi itu dibungkus daun jati. Buat bekal anak-anak ini, ucap Mbah Buyut pada bidadari tak bersayap itu. Iya mbah, jawab Mayang lembut. Berat terasa perpisahan ini. Ingin ku bertamu sekali lagi, tapi apakah mungkin? Apakah layak diriku merengek meminta pertemuan ini lagi? Apakah pantas diriku memelas untuk tinggal sehari lagi? Ku coba bicara. Mbah, seandainya saya menginap lagi di sini, apa boleh? Apa kamu tidak merasa berat dan kehilangan, Mbah? Saya ingin lama dengan Dek Mayang. Maksud saya ingin menimba ilmu sama Mbah. Ku coba bertanya, walau dengan kepleset kata-kata itu. Sepintas semua orang yang di hadapanku memandangi wajah bingungku yang malu, dan semua orang tertawa. Sudah, tidak usah diteruskan perjalananmu hari ini, nak. Kamu semua boleh tinggal meskipun berhari-hari, berbulan-bulan, atau bertahun-tahun. Tapi, apa kamu tidak punya keluarga? Apa kamu tidak ingin pulang? Ucap Mbah menenangkan aku akan rasa maluku. Mayang, ada yang bisa saya bantu? Apa ambil air lagi seperti tadi pagi? Ajakku padanya yang masih di pojokan gubuk. Tidak mas, tidak ada, jawab Mayang. Mayang pun melangkah meninggalkanku dengan muka tersipunya. Namun kudapatkan curi pandangnya dan senyuman manis kepadaku. Perkampungan surga, memang hanya itu yang tepat untuk melukiskannya. Penduduk di sini kebanyakan berkebun dan berburu. Hanya itu saja yang dilakukan setiap hari. Wah, Anda bawa apa, Pak? Tanyaku pada salah satu warganya. Ini mas, dapat celeng. Hutan di lereng lembah jurang Ranu Kuning, jawabnya sembari menunjuk tempat burburunya. Ranu Kuning. Jumlah warga di sini tak terlalu banyak. Setiap warga sudah mengetahui keberadaan kami. Mereka tahu kami adalah tamu dari orang yang mereka tokohkan. Bahkan para pemudanya sangat sopan kepada kami, walau aku mengetahui rasa cemburu akan keberadaanku. Biarkan saja. Permisi mas, apa kamu dari kampung bawah? Pertanyaan pemuda yang tak membuyarkan lamunanku. Iya mas, kamu namanya siapa? Jawabku beserta pertanyaan balik kepadanya. Lastika Dewas mas. Kamu Purnomo ya? Jawab pemuda itu seraya menebak namaku. Lastika seorang pemuda yang gagah dan sopan. Bukan tidak mungkin dia pemuda masih lebih manis diriku, ucap batinku sambil melempar senyum padanya. Kalau mau, mari ikut saya mas, jalan ke hutan bawah, cari kera atau monyet, ajaknya padaku. Manusia dimonyet-monyetin, ini sebenarnya ngajak berantem mungkin, batinku meronta. Kusanggupi ajakan pemuda itu walaupun Suno dan Hendro enggan meninggalkanku di gubuk. Pikirku ingin melayangkan godam pada pemuda itu, tapi apalah aku yang hanya mampu bersembunyi dalam dawai dan menyanyi teruntuk para lelaki tanpa putri. Memang ngelindur aku, kalau mau berkelahi pasti babak belur tubuhku, ucap batinku. Tidak bahaya mas, apa aku bisa mengimbangi dirimu? Jawabku penuh pertimbangan. Sudahlah, kamu jangan takut mas, ada Lastika Dewa mas, pasti aman. Selamat sentosa tanpa kekurangan apapun. Senyum Lastika menjawab tanyaku. Langkahku ditemani senja serta kawalan Lastika. Kami berburu kera yang merupakan menu makan malam kami.
Apakah kami mendapatkan kera buruan? Ah, mataku ngantuk saja. Sudah malam, Mas, tidak pulang saja, ucapku agak heran padanya. Tidak apa-apa, Mas. Memang biasa berburu kera atau monyet itu saat malam, jawab Lastika padaku, seraya melempar senyum. Sekian lama kita hanya duduk saja di perumputan yang lebat. Saya sebenarnya mau tanya sama kamu, Mas. Apa saya ini cocok sama Dik Mayang? Pertanyaanku yang sangat tidak logis dari Lastika kepadaku. Aku tahu sebenarnya dia mengajakku bukan untuk berburu kera, melainkan untuk mengujiku atau apalah. Aku diam 1000 bahasa. Seandainya saya tidak cocok, ya tidak apa-apa, Mas, ucap Lastika lagi. Malam pun datang. Kuajak Lastika untuk pulang agar hati dan badanku bisa kuistirahatkan. Pertemuan yang begitu bahagia seperti apapun, pasti akan ada perpisahan. Malam itu aku tidak ikut berkomentar saat Mbah Buyut dengan teman-temanku bercengkrama dan saling bertanya. Pikiranku hanya satu, aku harus dapat menghilangkan Mayang demi kebaikan dia dan warga kampung sini, agar tidak ada hal yang bisa merusak ketentraman dan kesejukan para warganya. Sudah malam, ayo tidur. Besok bisa atau tidak kalian semua harus naik berkelana melewati alas suwung dan ranu kuning itu. Jangan sampai kalian lemas karena kurang tidur, pinta Mbah Buyut padaku dan teman-temanku. Aku tahu, malam itu ada 2 telinga yang tidak pernah tidur, hanya untuk mendengarku. Aku tahu kamu belum tidur, Dik. Maaf, aku harus meninggalkanmu. Bukan kau tidak suka atau tidak sayang, tapi aku sadar aku itu tamu dari luar. Aku tidak bisa menjadikanmu istriku, ucapku pada 2 telinga yang ada di balik gedek pemisah gubuk kami. Sepanjang malam, tak henti-hentinya aku meminta maaf tentang perkataanku, tentang semua sikapku, tentang semua apapun itu yang membuat gadis itu nyaman di sampingku. Pagi pun tiba. Pagi itu pagi perpisahan aku dengannya. Apa sudah bangun anak-anak itu, Nak? Seumpama belum, ya tolong bangunkan, supaya bisa berangkat ke hutan atas. Dengarku akan suara Mbah Buyut. Iya, Mbah, jawab si Mayang. Dengan berjinjit, Mayang melangkah ke gubuk depan tempat tidur kami. Perlahan dia membuka pintu. Ku tatap mata sembab Mayang pagi itu. Aku tahu dan aku yakin yang ku dengar malam itu adalah tangisan Mayang, gadis suciku. Mayang pun berucap lembut seraya mencoba membanguni kami. Mas, mari, disuruh Mbah ke belakang. Mari pada mandi dan melanjutkan perjalanan. Mari, sudah pagi ini, ucap Mayang. Sebentar ya, apa boleh aku bicara sedikit denganmu? Tanyaku padanya yang dibalas anggukkan kepalanya. 2 hari ini aku ucapkan terima kasih sama kamu. Aku juga minta maaf jikalau membuat kesalahan ya. Aku minta maaf seandainya membuat kamu sedikit sampai seperti ini, ucapku kepadanya. Aku sudah mengerti apa yang kalian ucapkan. Aku paham, tapi seandainya kamu mau ikut pemuda itu, aku tidak bisa mencegah. Cuma satu pertanyaanku, apa kamu bisa meninggalkan aku, adikmu Sinta sama warga sini? Ucap Mbah Buyut pada Mayang. Saya lebih memilih di sini saja, Mbah. Saya tidak apa-apa, serius, jawab Mayang sembari menyeka air di pipinya. Jawab seorang gadis yang lebih mengutamakannya keluarga dibanding kebahagiaan hatinya. Kami pun segera berberes dan kami melanjutkan untuk pulang. Kami berpamitan bersama Mbah, Mayang, dan yang lainnya, serta warga pun menyinggap kami dengan kehangatan.
Iya nak, apapun yang Mbah katakan waktu itu untuk peganganmu nanti di alas suwung dan seterusnya. Selamat semua sampai tempatmu, semua tanpa ada kekurangan apapun baik nyawa ataupun raga, ucap Mbah Buyut sambil mengucapkan wejangan atau nasihat. Kami anggukan kepala kami sambil berjabat tangan dengan Mbah serta warga kampung bergantian. Sekarang mayang itu harus jadi milikmu, Mas. Kamu harus bisa merebut hatinya dan membuat senang perasaannya untukmu, Mas. Aku sampaikan kata itu pada Lastika waktu berjabat tangan dengannya. Dan terakhir, tibalah aku pada Mayang. Gadis itu hanya menundukkan mukanya. Mungkin memang hanya itu yang sangat elok dilakukannya saat seperti ini. Mayang, saya pamit ya, saya mau pulang. Ucapku sedikit sedih, tapi tetap harus tegar dan ikhlas. Dan kami semua pun memulai perjalanan lagi. Masih hangat sinar mentari itu menandakan masih pagi. Kami berjalan menyusuri tebing demi tebing. Jutaan kerikil tajam, batu-batu terjal juga kami lewati untuk keluar dari kampung mereka. Kampung keluarga kami yang kedua. Sampai kami masuk lagi ke bagian alas suwung, kami hanya mengandalkan peta lontar dari Mbah Buyut. Memang alas ini alas yang sama, namun kami bagaikan sudah hafal dengan setiap jalurnya. Kami dengan mudah mendapatkan dan menemukan setiap titik dari peta tersebut. Walaupun pada waktu itu kami baru tahu kalau arah mata angin yaitu dari letak lumut yang menempel di setiap batang tumbuhan besar. Mungkin mudah dan sudah banyak yang tahu kode lumut batang kayu ini, tapi bagi kami ini hal baru. Lumut akan berwarna hijau di sisi sebelah timur dan lumut yang menguning kehitaman ada di sebelah barat. Dengan mudahnya kami mendapatkan arah angin ini semata-mata karena pengetahuan yang diberikan oleh Mbah Buyut kepada kami bertiga. Ternyata gampang ya lewat alas ini, tidak kayak kemarin itu, ucap Hendro tidak henti-hentinya mengumpat kebodohan kami. Seandainya kalau aku nggak sekolah, mendingan aku di kampung alas ini. Aku suka sama keasrian alam dan isinya, ucapku kepada keduanya. Coba nggak ada anak gadis cantik di sana, adanya orang tua semua. Pasti sudah lari dari kemarin kamu, Le, ucap Suno sambil mengejekku. Kamu tahu bro, tadi malam kamu ngomong terus sama sayang-sayangan dengan si Mayang itu. Sebenarnya aku dan Suno tidak tidur. Aku ya senyum-senyum, tapi ya merasa kasihan sama kamu dan Mayang. Cinta beda yang tak pernah sampai katanya, ucap si Hendro menambah tertawa mereka berdua. Aku ini manusia yang mempunyai citra, rasa dan karsa. Akan tetapi ketiganya tidak berguna tatkala sudah bicara. Batu dengan diameter lebih dari 6 meteran itu menjulang bak permata hitam di atas tanah. Namun anehnya, seperti ada mural-mural halus berwarna merah. Apakah itu mural masyarakat purba? Atau ada orang sebelum kami yang datang kemari? Itu tidaklah penting bagi kami.